Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat baik. Gimana juga? Iya, alhamdulillah itu juga baik. Hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua kemarin? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya, alhamdulillah. Jadi selalu diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama. Kemudian untuk mulai pembelajaran hari ini, kita tolong ketua kelasnya Mas Syarif untuk dibimbing berdoa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Syarif. Untuk pembelajaran fisika hari ini, kita akan mempelajari tentang listrik statis, yaitu hukum Coulomb. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih listrik statis itu apa ya? Listrik statis itu apa ya? Statis diam. Iya, betul, listrik yang diam. Kemudian kalau untuk contoh-contohnya sendiri, apa yang kalian ketahui ya? Saya dulu sama yang itu seorang itu, Bu. Oh iya. Pas itu, Bu. Itu kok bisa ya? Nggak tahu, Bu. Yang Bu, ya. ada ya. Ada ion-ionnya itu ya, Bu, yang plus karena ada. Iya betul. Nah itu kita di listrik statis itu kita akan mempelajari tentang hukum Coulomb. Di mana itu ada muatan, yaitu muatan listrik. Sebelumnya muatan itu ada berapa jenis? Muatan positif yang dinamakan apa? Proton atau elektron? Proton ya, Bu. Proton. Oke. Kalau untuk yang muatan negatif, Nanti elektron. elektron. Oke, dua jenis. Sebenarnya pada dasarnya benda itu netral ya. Mereka itu memiliki muatan yang untuk jumlah muatan elektron sama protonnya itu sama. Tapi karena adanya gaya itu, maka mereka akan menimbulkan gesekan atau gaya Coulomb ini. Nah, untuk gaya Coulomb itu adalah gaya yang tarik menarik atau tolak menolak. Contohnya pada saat muatan listrik yang positif dengan negatif bertemu, ini akan bersifat apa? Tarik menarik. Ya, tarik menarik ya. Tuh, ini akan tarik menarik. Kemudian kalau sifatnya dia negatif dengan negatif, maka dia akan Menolak. menolak. Begitu juga jika muatan listriknya positif dengan positif, ya kan? Menolak gitu ya. Ibaratnya kita kalau cewek sama cowok itu kan mesti kan tertarik ya. Tapi kalau cewek sama cewek nggak mungkin kan tertarik. Iya, Gitu ya. namanya Iya, namanya seperti itu. Ya kalau tidak seperti itu berarti tidak normal. Oke? Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya kita ya. Peserta didik dapat menganalisis interaksi dua benda bermuatan listrik karena pengaruh jarak. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya Coulomb. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan bunyi hukum Coulomb. Dan yang keempat, peserta didik dapat menghitung besar gaya Coulomb. Ada video, silakan diambil untuk videonya. Nah, ini tadi kalian menyebutkan untuk contoh dari listrik statis itu kayak garisan sama yang digambarkan ke rambut ya. Nah, ini untuk yang lainnya itu ada seperti yang tadi.
gaya atau gosokan. Nah itu maka yang terjadi pada balon dan jaket ball tersebut itu akan berpindah elektronnya ke balon, sehingga pada kondisi awal untuk balon dan jaket ball yang awalnya itu tidak ada gaya tarik menarik atau tolak menolak, ketika sudah diberi gaya gesekan itu maka akan terjadi tarik menarik gitu ya, karena ada perpindahan elektron dari jaket ke balon. Nah untuk simulasi yang kedua ya, silakan didiskusikan. Ibu sudah berikan untuk linknya sama barcode-nya, silakan di scan untuk dikerjakan LKPD-nya. Kalian sudah biasa membentuk kelompok, silakan berkelompok, kemudian lakukan percobaan sesuai langkah yang ada di LKPD-nya. Nanti setelah kalian melakukan diskusi kelompok, silakan dipresentasikan untuk perwakilan kelompoknya, begitu ya. Iya Bu, kita scan dulu ya Bu barcode-nya. Ya, silakan. Ini dikerjain semua ya Bu? Ya, karena itu untuk simulasi hukum volumenya saja. Ini gini ya Bu, benar nggak Bu? Oh iya, nanti kalau seperti itu kesimpulannya gimana? Untuk yang pertama, apabila jaraknya itu kita tetapkan, iya, menetapkan untuk jaraknya simulasi itu kan 3 cm, terus muatannya divariasi, hasilnya di. Nah ini untuk gayanya langsung ketemu untuk simulasi. Iya. Kesimpulannya gimana? Itu ya Bu, kalau semakin besar warnanya itu semakin besar gayanya, benar nggak? Ya betul, jadi itu sebanding gitu ya. Oh iya, berarti gaya itu sebanding dengan besar muatannya ya Bu ya? Oke, itu ya. Oke, untuk pembahasan LKPD-nya, yang pertama tadi udah dijelaskan oleh Mbak Rita. Untuk formulasi jarak dengan 3 cm itu dia dengan variasi muatannya semakin besar muatan kedua benda, maka akan semakin besar pula gayanya. Kemudian untuk yang simulasi yang kedua, simulasi yang kedua itu akan untuk terbalik ya. Jadi untuk muatannya tetap, kemudian untuk variasi jaraknya itu dapat disebutkan gimana? Jika jaraknya semakin besar maka nilai gayanya semakin kecil ya Bu? Ya betul. Jadi sifatnya gimana itu? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Ya. Bu, tapi itu jarak atau kuadrat jarak ya Bu? Itu kuadrat jarak ya, karena untuk rumus hukum kolom sendiri itu bagaimana? F sama dengan kakiku retak-retak gitu ya. Kakiku retak-retak. Jadi kakiku retak-retak. Untuk rumus hukum kolom, ini rumusnya. jadi lebih mudah ingat ya nanti kita. Iya, kakiku retak-retak. Jadi di sini konstantanya nilai F itu tolong ya.
kali 10 pangkat 9. Oh itu sama terus ya Bu besarnya? Iya. Berarti kita harus hafal ya? Ya, tapi biasanya kalau di soal itu biasanya sudah disatukan kalau untuk konstanta itu besarnya itu berapa biasanya sudah R ya. Kuadratnya itu tadi sudah disebutkan untuk masing-masing hasil simulasinya. Nah sekarang kita pembuktian nih perhitungan pada hasil simulasi. Siapa yang mau? Tadi simulasinya kan kalau di simulasi tadi itu kan sudah keluar untuk nilai gayanya berapa. Nah dari hasil rumus formulasi hukum Coulomb ini sama nggak nih sama hasil yang ada di simulasi? Coba kita buktikan untuk formulasi rumus ini sama yang disimulasikan tadi. Maju boleh Bu ini? Boleh silahkan. Ya siapa yang mau maju? Dari kelompok mana? Oh ya boleh. Dari kelompok 1. Ya kelompok 1 Rita. Ya Bu. Rita. Silakan. Berarti kan ini satu aja nggak apa-apa kan Bu? Ya satu aja. Untuk pembuktiannya satu-satu ya. Yang pertama itu yang kita variasi muatannya Bu. Ya variasi muatan dari untuk jaraknya berapa? Jaraknya kita buat tetap 3 Oke. cm Bu. Sentimeter. Itu satuannya. Jangan lupa ya untuk dirubah. R-nya kan 3 cm, berarti itu 3 kali 10 pangkat min 2 ya Bu? Ya betul. Meter. Terus kita variasi besar itu apa namanya? Muatannya. Yang pertama itu kita ambilnya min 1 kolom, yang kedua min 2 kolom. Tadi itu yang kita ambil di simulasi Bu, ya. S-nya itu 2 Newton. Ini dari simulasi ini 2 kali 10 pangkat 1 Newton. 20 ya Bu, ya. Iya Bu, 20 Newton, maaf. Di tulisannya ini Bu tadi. Ya. Ini Bu. Simulasi itu tulisannya kayak gini. Ini Ya. berarti 20 Newton ya Bu. Ya. Nah kita coba buktikan pakai rumus ini gitu kan Bu. Ya, untuk pembuktiannya benar nggak ya? Hasilnya sama yang Iya. disimulasi. Ini yang simulasi ya Bu. Oke. F-nya kan tadi rumusnya K, Q1, Q2 per R kuadrat ya Bu. Ya betul. K-nya kan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ya betul. Q1-nya itu tadi min 1 Bu. Q2-nya min 2.
tercatat